masuk ke tahap keduanya, Mas, tentang bidang studinya Kang Faisal ya, yang khusus bidang pengairan dari teknik sipil mempelajari tentang pengairan sesuai dengan passion yang melihat Cikapundung tiap hari itu ya. Sejauh ini bagaimana menurut Kang Faisal ya, antara yang dipelajari waktu di Colorado dengan di Indonesia ini, bagaimana hal-hal yang kira-kira bisa dipelajari di sana dan diterapkan di Indonesia? Ya, menarik Pak. Jadi mungkin sedikit saya sentuh dulu ya alasan kenapa saya ke Amerika gitu. Jadi itu kan dulu saya S1, kemudian selesai S1, saya S2, ngambil S2-nya teknik sipil air lagi. Kemudian saya konsultan dulu Pak, kayak ngerjain project freelance gitu selama 1 atau 2 tahun gitu. Di situ saya merasa ilmu saya kurang. Saya rasanya saya perlu untuk mengejar ilmu yang lebih jauh ke luar negeri gitu ya. Jadi cari ilmu yang belum pernah ada di Indonesia. Singkat cerita, saya keterima LPDP, alhamdulillah, ketemu Bapak juga di situ. Setelah itu, saya keterima di Colorado State University. Di situ dari Colorado State University ini banyak lulusan profesional air yang dari Indonesia. Jadi dari Indonesia dulu sekolah di sana banyak Pak. Kalau nggak salah Menteri PU yang sekarang juga Pak Basuki Hadimulyono itu dari CSU juga gitu. Oh baik. Ya dari situ. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya milih di sana gitu. Singkat cerita di sana, wah itu luar biasa yang saya pelajari di sana tuh mereka jadi pandangannya itu sudah tidak single dimension lagi lah istilahnya. Jadi kalau air itu nggak cuma air, tapi maksudnya air itu memang terkait dengan lingkungan sudah pasti ya Pak. Terkait dengan politik, terkait dengan energi, terkait dengan makanan. Dan yang paling menarik saat ini adalah dia sangat terkait dengan machine learning, artificial intelligence yang gitu-gitu. Maksudnya, iya. Dan kebetulan sekali rezeki saya itu Pak, saya dapat profesornya yang memang bidangnya itu dia menggabungkan pengelolaan air dengan artificial intelligence itu, kecerdasan buatan. Jadi kurang lebih Pak, setengah disertasi saya itu, setengahnya adalah teknik komputer gitu, teknik informatika, setengahnya teknik sipil gitu. Pemodelan gitu ya jadinya ya? Ya, pemodelan yang maksudnya yang saya belum tahu itu ada. Seandainya saya nggak ke sana, saya nggak tahu. Itu menarik sekali dan akhirnya Pak di situ pas beres S3 saya sempat bimbang gitu. Ini kalau ke Indonesia bisa nggak nih saya mengaplikasikan ilmu saya? Pasti ada kebimbangan seperti itu dan itu sangat manusiawi gitu. Singkat cerita dengan pertimbangan sangat matang, oke lah saya pulang dengan segala resikonya gitu ya. Maksudnya hidup di Indonesia untuk mengemban si yang lebih pingin menerapkan ilmu yang lebih luar itu pasti sulit gitu. Pasti lebih sulit daripada di luar negeri. Tapi oke lah saya pulang. Akhirnya ya misi saya pulang ini adalah Pak Arif, bahwa di dunia ini banyak sekali hal yang keren gitu dan bisa diaplikasikan di Indonesia gitu. Dan yang menariknya lagi Pak, yang namanya pemodelan air ini dia kan sangat spesifik terhadap peraturan di daerahnya. Jadi apa yang saya pelajari di sana itu nggak serta-merta bisa langsung diterapkan di Indonesia, dan dia harus disesuaikan dengan aturan dan kultur di Indonesia, dan itu tantangannya di sini. Tapi mungkin kalau ditanya impian saya dari SMA kelas 2 itu sampai sekarang apakah berubah? Menurut saya tidak berubah. Tetap saya ingin membaktikan apa yang saya ilmu untuk perbaikan keairan Indonesia lah gitu. Ya, betul. Atau dunia gitu. Betul. Saya melihat bahwa sekarang ini kita sudah mulai sering mengalami fenomena kekeringan, kesulitan air, bahkan di wilayah-wilayah yang secara tradisional sebenarnya tidak pernah mengalami seperti itu ya. Saya orang Cimahi itu kan cai yang mahi, air cukup gitu ya. Tapi kemarin saya pernah dapat kabar beberapa tahun belakangan ini kalau musim kemarau sumur nggak ada airnya gitu. Loh,
airnya kemana ya? Padahal kita di Cimahi. Nah, hal-hal seperti ini mungkin bisa jadi sudah ada pemodelannya juga ya, Kang ya? Ya, sudah ada pemodelan, meskipun masih jalan ya Pak ya, masih jalan dalam artian dia masih belum sempurna, misalnya masih ongoing gitu ya Pak. Tapi kurang lebih memang masalah kekeringan, terutama kekeringan sumur gitu ya, air tanah gitu, itu terutama diakibatkan oleh eksploitasi yang berlebihan Pak. Maksudnya ketika satu orang, industri dan perumahan juga ya Pak, manusia, penggunaan domestik, ketika satu orang berpikir udahlah nggak apa-apa kita narik air lagi aja sedikit lagi gitu, kita nggak apa-apa lah boros sedikit, itu mandinya nggak pakai shower gitu ya, mandi gejebur gitu, ngabisin 2 ember 3 ember besar gitu. Satu orang berpikir seperti itu mungkin tidak ada masalah Pak, tapi kalau satu Cimahi berpikir seperti itu, betul. Itu masalah. Nah itu di situ. Dan krisis itu terasa, krisis sumber daya itu terasa kan ketika sumber dayanya tidak ada gitu. Karena mungkin kalau secara simpelnya, ya airnya dari dulu memang pas kalau lagi musim hujan segini banyaknya, pas musim kemarau segini banyak. Masalahnya sekarang orangnya lebih banyak. Gitu. Benar. Dan ketika kalau misalnya semua orang itu tidak berpikir untuk menghemat air, semua orang bilang, nah udahlah ini cuma nambah 1 gayung doang kok, ya itu 1.000 orang berarti 1.000 gayung yang ditambah gitu. Betul. Saya pernah menemukan sebuah buku ya, ditulis oleh Norman Feynman kalau saya tidak salah. Dia meneliti tentang air juga, dan dia menyebutkan bahwa masalah air itu sebenarnya adalah masalah lokal. Ya. Air itu tidak bersifat global masalahnya, tapi lokal di wilayah itu sendiri. Artinya air yang berputar yang berada di wilayah itu tuh jumlahnya akan selalu seperti yang Kang Faisal sampaikan, ya jumlahnya akan tetap seperti itu. Hanya saja masalahnya dengan penambahan jumlah populasi yang lebih besar, sehingga penggunaannya juga menjadi lebih tinggi, akhirnya terjadilah kekurangan tersebut. Saya juga waktu S2 saya di Australia, di sana itu kalau musim kemarau itu sangat ketat untuk penggunaan air di rumah tangga. Maka mereka bisa memberikan denda bagi rumah tangga yang menggunakan air berlebih. Nah, tapi mereka mengambil satu solusi bahwa setiap kali musim hujan itu dibuatkan semacam saluran bawah tanah. Jadi air hujan itu diserap oleh tanah masuk ke saluran itu dan dikumpulkan di satu reservoir gitu ya. Akhirnya itu bisa dimanfaatkan juga untuk pada saat musim kemarau. Kira-kira di Indonesia atau khususnya di wilayah Bandung sendiri ya Kang Faisal ya. Mungkin sejauh ini kita masih belum memikirkan hal yang spesifik untuk menyelamatkan air tanah atau menyelamatkan air hujan, atau kita sudah waktunya mulai memikirkan itu? Ya. Wah, ini pertanyaannya berat sekali Pak. Karena Bandung ini unik Pak, unik dalam artian gimana ya dibilangnya, Bandung ini terus tumbuh Pak. Terus tumbuh, tapi tumbuhnya bukan cuma di Bandung aja, tapi dia ke Cimahi, Bandung Utara, Bandung Timur, Bandung Selatan itu terus tumbuh. Sementara airnya kan relatif ya, kalau kita meminggirkan dulu faktor climate change gitu ya, ya airnya polanya segitu-gitu, musim hujan banyak, musim kemarau sedikit. Sementara pertumbuhannya kan terus naik gitu ya, demand-nya terus naik. Yang paling simpel adalah Pak, betul, kita harus punya reservoir, mau itu di bawah tanah ataupun di atas permukaan. Mungkin kalau di Indonesia lebih cocok yang di atas permukaan dalam bentuk bendungan-bendungan ya Pak, karena penguapannya tidak sebesar di Australia. Seingat saya kenapa dia di bawah tanah, biar airnya itu dia nggak kena cahaya matahari dan nggak mudah menguap gitu. Karena di Indonesia agak sedikit beda ceritanya. Jadi mungkin yang pertama, kalau untuk kita bicara Bandung ya Pak ya, yang pertama harus kalau misalnya ingin Bandung sustain itu, yang saya pikir yang paling penting adalah ini Pak, kita kan sebagian besar, saya kurang tahu juga, kurang tahu detail proporsinya ya, tapi sebagian besar orang Bandung, metropolitan Bandung itu menggunakan air tanah sebagai sumber sehari-harinya. Sedangkan air tanah ini tidak terkontrol Pak. Kita ngambil berapa, kita nggak bayar gitu. Dan kita ngambil seenaknya aja gitu. Ketika habis, semua orang panik gitu.
Betul. Idealnya adalah semua orang baik industri maupun domestik semuanya pakai air PDAM gitu. Jadi tantangannya mungkin salah satunya adalah tantangan PDAM untuk menyediakan air itu ya. Karena PDAM itu kan terukur, kita pakai berapa, bayar berapa, dan ketika air itu dikasih price tag, dikasih harga gitu, orang akan cenderung lebih hemat gitu. Betul sekali. Itu mungkin karena harus membayar ya. Betul, karena harus bayar. Yang kedua itu dari sisi penyediaan. Yang kedua dari sisi monitoring juga, Pak. Maksudnya kalau bisa orang-orang yang mengambil air tanah itu baik industri maupun domestik itu dimonitor secara detail gitu. Ya, itu tantangan juga karena kita saat ini jujur di Bandung belum begitu tahu gitu ya, belum begitu tahu dengan pasti berapa kita bisa mendukung atau Bandung ini cadangan air tanahnya itu bisa berapa banyak yang diambil setiap tahunnya gitu. Atau apakah misalnya tahan sampai 50, 100 tahun atau segala macam itu belum tahu. Nah, saya pikir ini satu titik di mana artificial intelligence yang telah akan pelajari, yang pemodelan yang akan pelajari di Colorado itu bisa menjadi titik masuk gitu untuk pemodelan maupun tadi pengujian bagaimana penggunaan air tanah yang ada selama ini atau penggunaannya siapa saja mengambil air tanah itu ya, dilihat dari kapasitas misalnya kapasitas PDAM-nya, industrinya dan sebagainya mungkin ya. Iya. Intinya artificial intelligence itu basically just another tool ya, cuma alat yang lain gitu. Maksudnya cuma memang dia agak lebih disukai sekarang, lagi tren karena memang dia bisa memprediksi banyak sekali ya bisa memprediksi ya sekali kan gitu kan. Ya dan termasuk juga tadi mungkin kalau yang dari 1, 2 yang ketiga mungkin ketiga dan keempat, ketiganya itu adalah tentang behavior Pak dari masyarakat Bandungnya sendiri. Yang keempat itu policy. Kebijakan dari pemerintahnya harus tegas juga gitu. Regulasi ya, kebijakan. Regulasi gitu. Yang itu banyak sebenarnya, ini kan masalah yang besar sekali dan sangat banyak orang yang concern mengenai masalah ini baik di lokal maupun nasional gitu dan